Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, melepaskan sebagian yang masih dikehendaki sampai batas waktu yang tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana caranya. Tetapi kita sudah hakul yakin karena sudah melihatnya dengan ainul yakin. Ketika sudah sampai saatnya, la yasahiruna sa'atan wa la yasahimuna. Dia akan mulai pemaju, dia akan mulai pesoroi. Para penikmat atau yang mengikuti pengajian ini langsung melalui Zoom. Ini biasanya ada beberapa muridnya Guru Ki Haji Nasaruddin Umar yang rutin bergabung di pengajian saya setiap hari Jumat 4:30. Dan yang bergabung melalui YouTube Mir Dakwah Sains Spiritual dan YouTube ini langsung juga Al-Mulisin. Anda langsung ya. Jadi masih ada waktunya Pak Amir untuk mengolah baru di-share. Kalau keliru apa yang saya sampaikan langsung terekam di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Karena tidak ada lagi waktu untuk mengoreksi karena langsung live streaming di YouTube. Ini sudah tambah nih satu lagi. Ini secara langsung juga di TikTok. Kemarin alhamdulillah di Todopuli itu ada 35 orang yang bergabung di situ. Dan ada juga yang bergabung melalui Facebook Alam-Alam. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah. Pada subuh hari ini, subuh yang sangat mulia dan memuliakan. Karena ketika ada momen-momen yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah, apakah itu tempat atau waktu mulia, itu pasti insya Allah memuliakan ketika kita memanfaatkan kemuliaannya. Saya kira sudah banyak yang dikaji nih betapa 10 hari pertama Zulhijjah itu luar biasa, dan jangan biarkan dia berlalu. Inilah yang perlu kita pegang. Kenapa tidak ada waktu yang berulang? 1 menit yang lalu tinggal kenangan. Waktu yang kita miliki hanya waktu sekarang. Waktu yang akan datang penuh dengan misteri. Dan yakin bahwa pasti hari ini akan menjadi hari kemarin, akan menjadi sejarah. Manfaatkan ketika ada momen. Lagu bawang itu kita sebagian yang terkadang bertengkar di dalil ketika ada tawaran-tawaran amal, bertengkar mungkin di dalil labu ibarakat. Ini sudah 9 Zulhijjah. Berarti sisa mungkin sebentar ini 5 jam lagi ya. Karena kami ada 5 jam gitu. Kita duluan 5 jam. Saudara kita sudah masuk di Arafah untuk melaksanakan puncak ritual ibadah haji. Karena haji itu di Arafah. Apa itu Arafah? Arafah ma'aruf, merenung, padang perenungan, merenungkan masa lalu,
untuk bagaimana nanti masa lalu bisa dilontar jumrah dan bangun komitmen baru untuk meninggalkan masa lalu yang tidak baik. Itulah sebenarnya salah satu hakikat dari ibadah haji. Dan semuanya mimpi untuk dapatkan haji mabrur. Karena tiadalah balasan haji mabrur adalah surga. Tetapi siapa itu haji mabrur? Insya Allah sebentar ini saya tapping di Kompas TV. Itu pembahasannya, karakter haji mabrur. Jangan sampai boleh ini depan irisa, makanya inilah yang mestinya saya lakukan sebagai seorang yang mendapatkan predikat haji. Sementara saudara kita belum ke tanah suci, tapi dia sudah melatih dirinya untuk bagaimana mempraktekkan karakter seorang haji. Dia nanti terkenal ke kampung, dia pun asal boleh makan haji nah. Itu hakikatnya haji dia sudah praktekkan dalam kehidupan. Kita tidak lupa mengirimkan selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul. Sekali lagi, ketika kita mengoptimalkan mengikuti sunnahnya, itulah jalur untuk mendapatkan ridho, cinta dan kasih sayang Allah, dan berpeluang kita mendapatkan pengampunan dosa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh lihat kalau tuh ya, ayat pertama yang saya catat setelah saya belajar adalah surah ketiga 31. Rupanya yang kepala rahasianya. Barang siapa yang mengharapkan cinta ridha kasih sayang Allah dan berpeluang diampuni dosanya, perbanyak mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Pemegui sunnah-sunnah. Yang wajib itu memang itu sudah berdosa kalau kita tidak lakukan kan, tapi sunnah-sunnah adalah tawaran. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah ya. Ini sesuai momen dan sesuai dengan materi saya sebelumnya, pentingnya berma'rifah. Bahkan kemarin saya sudah sampaikan bahwa perlu semua ini ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul malaikat, bahkan perlu juga ma'rifatul iblis, jin. Perlu juga kita berkenalan itu. Ma'rifatul akhirah ya. Karena ma'rifah ini ya, itu kan maknanya mengenal, mengetahui ya. Yang sangat penting. Karena iman yang kuat ketika kita kenal siapa sih sebenarnya yang kita imani dan apa yang kita imani. Yang jelas rukun iman kita yang pertama adalah iman kepada, beriman bahwa ada Tuhan. Tetapi apakah sekedar kita katakan saya beriman kepada Tuhan? Kita tidak berusaha untuk mengenalnya siapa sih itu Tuhan. Cukup saya kenal Pak Sulaiman, tapi tidak perlu. Mungkin hanya namanya saja. Beda kalau hanya namanya saja. Saya sudah tahu sifatnya, misalnya. Tetapi alangkah lengkapnya perkenalan kita kalau kita sudah pernah berjumpa dalam tanda petik. Saya tidak diragukan lagi Pak Sulaiman dengan teman-teman, karena selalu kita berjumpa ya. Apakah bisa kita berjumpa dengan Allah? Nah inilah, bisa kita berjumpa dan bersama dalam sifat dan perbuatannya, karena Allah sendiri memperkenalkan dirinya, innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya aku selalu bersama hamba aku yang mampu menahan hawa nafsunya untuk bersabar, dan aku selalu bersama hamba-Ku yang taat kepada Aku. Ayat itu ayat tekstual, bukan tafsir. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Nah, judul kita pada kesempatan ini adalah ma'rifat diri sebagai jalur untuk ma'rifatullah. Dari mana dalilnya ya? Karena saya coba merenungi itu ada 3 jalur untuk kita mengenal ma'rifatullah. Yang pertama adalah kita kenal Allah dengan perkenalan dirinya sendiri di ayat-ayat kauliyah di Quran. Dia perkenalkan namanya Asmaul Husna. Dia perkenalkan sifatnya, Maha meliputi, Maha mengetahui ya. Kemudian yang kedua dia perkenalkan dirinya di makhluknya. Apa yang diperkenalkan di situ? Perbuatannya. Sifat dan perbuatannya ada di luar diri kita yang bertebaran, ada dalam diri kita. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu bertebaran tanda-tanda ayat-ayatku untuk mengenal aku bagi orang yang yakin,
Begitu pula dalam dirimu, afala tubsirun. Biasa magarok memikir-ikir jantung, kenapa tidak pernah berhenti berdetak? Dari manakah sebenarnya kekuatan detakan itu? Yang ilmuwan sekarang temukan kekuatan detakan, kekuatannya berasal dari suatu alam namanya alam energi atau energi kuantum. Karena dia baca Quran, akhirnya dia kasihlah nama itu, the God particle. Inilah katanya Tuhan. Alam kuantum itu diberikan nama itu the God particle. Alhamdulillah kita umat Islam karena ada Al-Quran yang memandu. Aku bukan partikel, aku bukan energi. Energi adalah ciptaanku karena aku masih meliputi energi. Walikulli syai'in muhit. Tidak ada yang menyerupai aku. Kalau hamba aku menganggap aku adalah energi, berarti ada yang menyerupai aku. Laisa kamitslihi syai'. Aman kita umat Islam karena ada Quran yang memandu kita di dalam menyikapi agama kita. Hadirin sidang jamaah yang selalu dimuliakan Allah. Nah, ini ma'rifat diri. Memang ini juga adalah perintah. Coba baca ke At-Tariq 86 ayat 5. Itu perintah itu. Hendaklah setiap diri itu memahami atau mengetahui dari apakah aku ciptakan. Fal yanzuril insana mimma khuliq. Dari manakah aku ciptakan? Dan saya coba belajar. Ketika sesuatu yang dipertanyakan Allah, diharapkan Allah untuk dijawab oleh seluruh komponen hambanya, bukan hanya profesor yang harus jawab, bukan hanya insinyur, bukan hanya dokter, tapi seluruhnya harus jawab. Allah menjawab sendiri. Berarti itu sangat mendasar untuk dipahami. Khulika mimma indafiq. Aku ciptakan dari sesuatu yang tercencang, air yang terpencar. Nah, sambung lagi Allah, dari manakah air terpencar itu? Min baini sulbi wa tara'ib. Terpencar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada, antara tulang dada perempuan. Nah itu nih, nasar dikasih nama nanti sperma, dikasih nanti nama ovum. Jadi biasa saya merenung ini ya ilmu-ilmu yang berkembang di Barat sebenarnya dulu di Al-Quran itu. Sama misalnya ya, kemudian yang pertama itu diperkenalkan Allah, kita berasal dari alat. Nah, diterjemahkanlah bahasa Indonesia menjadi darah. Padahal sebenarnya terjemahan aslinya itu sesuatu yang melekat. Sesuatu yang melekat. Jadi nanti ya bahasa Indonesia berasal dari darah. Dan saya merenung di sini. Kenapa perkenalan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW pertama diperkenalkan bahwa aku ciptakan manusia atau hamba itu berasal dari alat, sesuatu yang tergantung, sesuatu yang melekat. Kan belakangan itu baru surah Al-Hajj ayat 5, kemudian surah Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minun itu 12 sampai 14 kan belakangan itu. Bahwa rupanya ini kita berasal dari tanah yang menjadi nutfah, setelah nutfah baru menjadi alaqah. Sementara ayat pertama yang diterima Rasulullah, Allah memperkenalkan, aku menciptakan manusia, menciptakan dirimu itu dari alam. Kalian kasih rahasia pun. Jadi yang pertama diperkenalkan adalah alam. Ya. Nah, kemudian yang kedua ini sangat penting. Ya, meskipun ini dipertentangkan ini bahwa ini bukan hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nigi misalnya lena pahami alenya insya Allah jalan untuk mengenal Tuhannya. Ini saya dengar penjelasannya ini namanya hadis hikmah. Hadis hikmah tidak ada di buku hadis. Tapi ada orang yang memang diberikan suatu keistimewaan. Karena kita hakul yakini itu sebenarnya Rasulullah insya Allah masih aktif menyapa umatnya. Makanya semua tugas-tugas Rasulullah itu dalam bahasa Arab itu semuanya masuk fi'il mudhari. Sesuatu yang terjadi pada saat Rasulullah itu masih hidup sampai sekarang masih berlanjut itu tugasnya. Tiga tugas utamanya itu mengajarkan kita Al-Quran yang penuh dengan hikmah, mengajarkan ilmu yang belum kita ketahui, wa yusakihim, masih terlibat di dalam mensucikan diri umat.
percaya atau sepakat atau tidak, makanya Duta Menteri Agama Maka Dewi. Rasulullah itu lebih mobile menyapa umatnya pada saat berpisah jasadnya dengan jiwa ruhnya dibanding pada saat masih ada jasad. Pada saat masih ada jasad, dia hanya aktif di Mekah Madinah. Insya Allah kita halus sunnah kalau kita bersalawat, angka itu kita yakini itu, dan diperkuat oleh Al-Quran semua dari mudhari, present continuous tense. Dan ini menarik karena saya temukan di bukunya Imam Al-Ghazali tadi, barang siapa yang ingin mengenal Tuhannya, kenallah dirinya. Di bukunya Imam Al-Ghazali saya temukan, barang siapa yang mengenal, memahami hakikat dirinya, kenallah hatinya, kenallah kalbunya. Jadi ini nanti pembahasan jangka panjang ini, karena kalbu itu diulang dalam Al-Quran 132 kali. Ya Rabbawang dibahas, Masya Allah. Karena disinilah pusat pancaran nur, bahasa fisikanya disinilah pusat pancaran gelombang elektromagnetik. Dia sebagai receiver dan sekaligus sebagai transmitter yang kuat ada di kalbu. Orang yang suci kalbunya sebenarnya tidak perlu pakai telepon untuk berkomunikasi. Dan itu tidak dibatasi oleh jarak. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Penting kalau kita paham diri, insyaallah kita memahami kekuatan diri, potensi diri. Salah satunya yang saya suarakan sekarang itu, sampai diskusi-diskusi nasional itu, saya bilang jangan terlalu bangga dengan Amerika, Cina, Jepang. Potensi dasarnya manusia hadir di permukaan bumi ini hadir sama. Tuhan yang sama menghidupkan dia, kita juga. Dari mana dalilnya? Ini biologi masuk di situ. Tidak ada yang dulu di sini berasal dari satu sel, semua berasal dari satu sel. Tidak ada berasal dari 2 sel. Setara jasad yang ukurannya 1/1000 cm ya. Jadi ini bahan renungan semua, bayangkan. Itu jasad tak berasal dari 1 cm dibagi 1000. 10 mikron namanya, molekul itu. Isinya juga sama. Wajah nama oleh Shanghai berasal dari unsur air, khaliqum basyarum min tin berasal dari unsur tanah. Apa bedanya? Kemudian dihidupkan oleh Tuhan yang sama. Semua sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Apa bedanya? Yang membedakan penglihatan, pendengaran, akal pikiran. Di sinilah masuk pendidikan. Apa yang masuk di pendidikan kita? Pendidikan dikotomi. Pendidikan yang mengantar memang kita punya kesadaran lebih hebat Amerika, Cina daripada kita. Itulah yang masuk di kurikulum kita. Melalui UNESCO masuk, dan kita enjoy dengan penjajahan kurikulum, penjajahan pikiran. Sampai di Jakarta ini saya sampaikan. Jadi kalau kita berani sebenarnya untuk meramu sendiri itu, membangun kesadaran holistik, gabungan antara tadi ilmu kita itu dibungkus dengan Al-Quran, dibungkus dengan kearifan lokal, lahir suatu ilmu politik baru dan tidak dimiliki oleh orang lain. Nah ini yang selalu saya suarakan ya. Kemudian memahami kekurangan kita. Jadi mohon maaf, ketika Allah memperkenalkan dirinya Rabb 970-an kali itu, dia maki di situ. Itu terkait semua ketergantungan seorang hamba kepada Tuhannya, hampir semua. Kalau kata Rabb, kata Allah, Rabb, Allah itu kan 2699 kali. Itu terkait dengan bagaimana pentauhidan kepada Allah, tauhid. Nabi Hasim itu orang sifat rububiyah dan sifat uluhiyahnya Allah. Nah kemana aja kekurangan dasarnya? Nah, saya mau sampaikan sedikit yang paling mendasar ya. Tadi itu terkait dengan diri kita sebagai jasad. Nanti jasad itu ya dihembuskan ruh. Menurut saya dengan adanya hembusan ruh muncullah jiwa atau nafas. Jadi kalau pembahasan-pembahasan yang biasa kita dengar itu bahwa ada akal, ada ruh, ada nafs, ada jism, ada ini. Sebenarnya kalau menurut saya 3 unsur utama: nafas, jiwa, jism, jasad, dan ruh. Dan ruh ini tidak parsial, dia meliputi jasad dan meliputi jiwa. Ini bisa kita bahas tersendiri, pembahasan tersendiri apa itu ruh. Pernah sebenarnya tapi belum mendalam. Kita bahas sendiri. Itu nafas itu diulangi 295 kali. Ruh itu diulangi 21 kali.
Ya. Mohon maaf karena banyak yang mengatakan ruh itu urusan Tuhan. Ada di lanjutannya di situ. Urusan Tuhan ya akan dibuka rahasianya illa qalila, hanya sedikit. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ada dua pandangan di situ tentang qalila. Pertama, sedikit bagi Allah, masih sangat luar biasa bagi kita hambanya. Karena perlu dipahami juga karena dia bagian dari diri kita dalam tanda petik. Yang kedua ada yang pahami, hanya sedikit hambanya yang dibukakan rahasianya itu. Jadi bisa dibahas. Minimal tadi itu ya, hakul yakin bahwa kita memiliki unsur kemuliaan yang sama dengan yang ada di Amerika, sama dengan yang ada di Cina. Jadi makanya kayak pendidikan di bangsa kita ini gagal memunculkan percaya diri karena kurikulumnya kita dijajah. Tidak disadari. Kemudian percaya diri lagi dengan bangsa kita, apa yang kurang di Indonesia? Kemana nih? Ada emasnya, ada nikelnya, ada ininya. Jadi ini juga tapi ya coba kalau ada proyek-proyek, wah bangga sekali kalau konsultan dari luar itu diambil. Digaji sekian kali kalau konsultan dari nggak keluar. Tidak disadari semua ini. Ini sudah masuk ke ranah-ranah politik pendidikan. Hadirin sudah jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah ya. Tadi terkait dengan bahan baku penciptaan itu Allah bertanya memang hendaklah setiap diri itu memahami dari apakah aku ciptakan. Jadi nanti ketika sudah tahu bahwa berasalkan dari air, berasalkan dari tanah, itu bukan hanya sekedar kita tahu. Merubah cara pandang kita, paradigma mengajar kita. Saya kan sudah lama mengajar juga tanah, ilmu tanah. Sudah lama mengajar air. Jadi ketika nanti kita mengajarkan sifatnya tanah, mengajarkan sifatnya air, kita bisa sentuh masalah kita ale nak sifat nawayi, ale sifatnya tanah. Mengambil sifatnya tanah itulah tawadu. Memahami sifatnya air, itulah kesadaran bahwa dimanapun kita berada, insya Allah kita dibutuhkan. Air jadi uap, dia menyejukkan ini udara, jadi air yang cair jadi air minum, air irigasi. Jadi membeku jadi es juga bermanfaat mengawetkan bahan-bahan makanan yang tidak tahan. Jadi bukan hanya diajarkan nanti sifatnya tanah, tetapi bagaimana menyentuh tadi itu aspek-aspek spiritualnya. Nah inilah yang saya sampaikan bahwa apapun yang kita pelajari nanti bukan hanya mengantar jadi pintar, cerdas, terampil, tetapi mengantar kita untuk mengenal siapa sih di balik apa yang kita pelajari. Tariqah untuk bermakrifat. Nah kemudian nanti kita kenal proses penciptaan. Ada bukunya almarhum Agus Mustafa di rumah bersyahadat dalam rahim. Mulai dari hari pertama itu sudah ditelusuri sampai siap untuk keluar. Sampai siap untuk keluar. Itu luar biasa rahasianya. Rupanya itu sidik jari terbentuk setelah 4 bulan. Ini sidik jari yang rahasia itu terbentuk 4 bulan. Dan itu sebelum 1 bulan itu masya Allah sudah berdetak, itu sudah ada bakal jantungnya, meskipun jantungnya itu masih lurus begini. Ya Allah belum 1 cm sudah lengkap itu jasad kita di dalam. Kalau begini nanti cara untuk membesarkan Allah, saya katakan Allahu Akbar kita sangat bermakna. Ketika dia wali dengan tafakkur dan tadabbur. Ini penting. Nah untuk apa diciptakan? Jangan sampai diniat ya. Yang sudah jelaskan wa ma khalaqtul jinsa wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Yang kedua adalah ini jahilun fil ardi khalifah. Tapi jangan hanya itu. Ya, ini jahilun fil ardi khalifah kan surah kedua 30. Lihat juga surah ke-30 ayat 9 untuk memakmurkan bumi. Supaya nanti kita menjadi sarjana kehutanan bukan melestarikan hutan, tetapi dia yang ikut mengeksploitasi hutan. Ada Pak Anas, Pak Midin. Jadi Midinnya jangan sampai sarjana kehutanan ya, justru itulah yang mempelopori kerusakan hutan. Karena tidak disambung ini sudah ke-39. Jadi memanfaatkan alam, memanfaatkan bumi dan memakmurkan. Yang paling penting ya selain tadi uraian jasad kita, nanti jiwa kita, ruh kita, kenalilah etapa perjalanan kehidupan. Karena saya biasa mengatakan amburadulnya kehidupan orang dipertanyakan apakah dia hakul yakin adanya akhirat. Itu yang tidak percaya pada Tuhan kan itu salah satu tadinya. Kalau sudah mati lagi itu sudah tidak ada gitu.
Kita ada petunjuknya dalam Al-Quran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Masih ada 3 etapa kehidupan yang akan kita hadapi, yaitu alam kubur. Itu tadi, pahamilah hai manusia. Di situ kan tesnya, pahamilah hai orang kafir, bahwa awalnya ini semuanya kita berasal dari maut. Ini bahasa Qurannya maut. Bahasa biologinya berasal dari satu sel, satu titik yang ukurannya 1/1000 cm. Bahasa Qurannya yang lain, kita semua ini berasal dari sesuatu yang belum bisa disebut. Bagaimana mau disebut? Seandainya tidak ada mikroskop, nah tidak ada yang tahu itu bahwa kita berasal dari 1/1000 cm. Makanya bahasa Qurannya berasal dari sesuatu yang belum bisa disebut. Setelah itu aku hidupkan. Dari mana mulai hidup? Ya, inilah nanti bahan diskusi yang diterima sampai sekarang, bahwa kalau kita sepakat bahwa yang menghidupkan adalah ruh, kalau begitu kapankah sebenarnya mulai hidup? Hadis-hadis yang kita baca bahwa dia hidup setelah 3 kali 30 hari ya, 4 bulan kalau baru ada hembusan. Nah, bagaimana kalau kita lihat itu sudah ada jantung itu di dalam proses itu, masa tidak hidup setelah jantung? Nah, siapa yang mendetakkan jantung? Nah, ini bahan diskusi. Jadi ada 2 kosakata sekarang yang saya tawarkan menjadi diskusi: ar-ruh, akal. Karena biasa yang kita maksud tidak rasio, padahal itu biasanya tidak masuk akal. Karena akal itu sudah berfungsinya kolbu dengan otak. Jadi perpaduan antara kontemplasi dan berpikir menurut saya itu yang disebut dengan berakal. Dalam bahasa Al-Quran disebut ulul albab. Perpaduan antara pikir dengan sikir untuk mengkaji ilmu Allah. Itulah orang berakal. Biasa yang umum tidak masuk akal, padahal yang dimaksud tidak rasio, tidak rasional, tidak logik. Ya. Hadirin sekalian jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Jadi ini etapa perjalanan kita masih ada 3, dan yang menentukan keselamatan di etapa berikutnya apa yang dilakukan di dunia ini. Ya, semua itu kita tidak tahu ini sudah berapa jamaah kita meninggalkan kita. Berapa lama menunggu, karena nanti dia berhenti di sana itu setelah hari kebangkitan. Coba ini para pemirsa, para pendengar ini, coba kita renungkan ini. Dan salah satu informasi dalam Al-Quran yang dimaksud dengan siksa di dalam alam barzakh, setiap pagi dan di petang diperlihatkan dia mau kemana. Waktu tabecu itu yang disampaikan itu dipekik berlalu dipukul. Kalau bahasa Qurannya setiap pagi dan petang penghuni alam barzakh diperlihatkan dia mau kemana. Coba kalau diperlihatkan ke api neraka, apa nak tersisa? Tetapi ketika dia diperlihatkan bahwa dia insya Allah ke surga, nah itu pasti dia nikmati berapa tahun pun di dalam alam barzakh, dia nikmati alam barzakh. Nanti ini bisa kita bahas tersendiri. Jadi saya bahas tersendiri itu alam rahim, kemudian alam barzakh. Ada satu itu yang menarik juga dibahas. Peralihan alam barzakh dengan ini, itulah sakratul maut. Menarik itu karena ada referensi ilmiahnya, yang bersumber dari orang-orang yang pernah mati suri. Dan hampir semua universal informasinya. Apa yang dialami orang pada saat sakratul maut itu bisa dibahas tersendiri nanti. Ya. Nah, Allah Maha Rahman kasih sayang, etapa perjalanan kehidupan juga sering dibocorkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu pindah ke alam kubur sebelum menjadi Islam yang berserah diri. Bukan hanya Islam. Karena yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu itu sudah Islam. Jadi al-muslimun di situ sebenarnya puncak perjalanan spiritual kita, menyerahkan diri kepada Allah, pentauhidan sejati kepada Allah, itulah al-muslimun. Lihat bagi terjemahannya dalam Al-Quran itu. Banyak-banyak diterjemahkan penyerahan diri, berserah diri. Bagaimana menuju ke sana? 2 anak tangganya. Iman yang kuat, iman yang hakatu hati. Kemudian kita berbuat melandasi iman yang kuat ini, itulah sebenarnya disebut dengan takwa. Takwa yang bagaimana? Takwa yang takwa yang hakatu hati. Iman yang hakul yakin. Jadi makin hakul yakin yang mendasari pekerjaan kita. Apakah yang terkait dengan amalan ritual, salat, puasa dan lain-lain, itu makin berbobot kita punya amalan. Begitu pekerjaan di dalam fungsi kehalifan kita.
Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi pahami titian jalan kehidupan kita sebagai bentuk rahmat kasih sayangnya Allah. Maka dia Allah Ta'ala aja mau mati, aja mau letek ke kubur sebelum mampu berserah diri kepada aku. Itulah al-muslimun. Semuanya nanti fondasinya berilmu, belajar yang bersumber dari kauliah, bersumber dari kauliah. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan bukan hanya dari ilmu agama, tetapi dari ilmu kesehatan, dari ilmu politik, dari ilmu pertanyaan. Itulah ilmu yang tidak terdikotomi. Hadirin sidang jamaah yang sangat dimuliakan Allah. Oh belum ya. Nanti diingat kalau sudah mau ini diskusi. Saya sedikit tadi ini selain yang penting ini ya, paling penting etapa perjalanan kehidupan kita di surah Al-Baqarah 28. Titian kehidupan kita untuk pindah dimensi penting juga dipahami. Itulah surah ketiga 102, Al-Imran 102. Apa yang perlu juga dipahami, karena ini semua ada maknanya. Sebutan Allah kepada hambanya, nama-nama kita di dalam Al-Quran, paham tak? Itu minimal ada 5 dan semua maknanya lain. Yang pertama kita disebut sebagai Al-Ins 18 kali. Itulah tadi yang terkait dengan penyembahan bersama dengan jin. Kita disebut insan 71 kali itu dalam Al-Quran. Ya, terkaitnya dengan rupa yang sempurna, ya, diatinkan itu ada kan? Ya. Kemudian Anas sebagai umat, Al-Bashar itulah terkait dengan fisik kita, berasal dari tanah. Khaliqum basyarum min tin. Yang kelima adalah Bani Adam. Bani Adam 7 kali diulang dalam Al-Quran, dan mohon maaf lewat kesempatan ini saya mau sampaikan salah satu kosakata Bani Adam adalah ya Bani Adam, khususina takum inda kulli masjid. Hai keturunan Adam, pakailah pakaian-pakaian cantik ketika kamu beribadah. Ya natu naparakte saudara kita kalau lemah gereja cantik mana? Sekali lagi, sekali lagi, ini saya sampaikan karena saya terus terang terkadang penampilanku lebih ustaz daripada ustaz. Tetapi bukan ustaz. Saya berubah total setelah saya baca ayat ini. Ya Bani Adam khususina takum inda kulli masjid. Ibu-ibu yang motor nak pakai mana? Itu tuh nak pakai masam aja. Ini sangat logik kan. Berani nggak kita menghadap gubernur dengan hanya misalnya pakaian yang kurang-kurang bagus? Ini kita mau menghadap Tuhan. Mohon maaf. Ini pengalaman pribadi yang saya sampaikan. Sehingga sekali lagi saya bukan ustaz itu, tetapi saya meskipun tekstual itu ayat, saya maknanya, oh rupanya kita diperintahkan khususnya takum inda kulli masjid. Pakailah pakaian cantik ketika mau sujud. Ya makanya memang bagus kalau misalnya khusus pakaian begini ya, meskipun tidak harus. Nah itu salah satu. Ini semua bentuk ma'rifat. Ya, untuk apa kita diciptakan? Saya kira sampai Mika. Ya, cukup ya kita diskusi ya. Nah ini pembahasannya ini sampai habis kapan umur. Ini saja ma'rifat dulu. Diri dibahas, nanti kita bahas jiwa, kita bahas tadi tahapan-tahapan kehidupan kita dalam rahim, kemudian sampai nanti bagaimana kita siap mempersiapkan diri untuk pindah ke dimensi banyak sekali ya. Dan ini saya terus terang rujukan utama saya adalah Quran. Nanti tahapan-tahapan itu kan Al-Hajj ayat 5, kemudian Al-Mu'minun 12 sampai 14. Banyak yang menjelaskan bahwa kita berasal dari mana. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi. Saya kembalikan, saya tutup dulu. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.